Sebagaimana kita mengetahui syaitan selalu berusaha ingin merusak ibadah kita dengan jalan riya. Dengan demikian ibadah yang kita lakukan itu bukan hanya tidak mendapatkan pahala, tetapi bahkan mendatangkan dosa kepada yang melakukan ibadah itu. Ada beberapa macam tingkatan daripada godaan-godaan syaitan untuk mendatangkan riya di dalam ibadah kita. Dari mulai yang terang-terangan sampai mulai yang samar sampai kepada yang sangat samar. Walhasil ibadah yang dilakukan itu menjadi rusak. Dalam derajat yang pertama terdahulu disebutkan contohnya kita sembahyang. Tiba-tiba begitu sembahyang datang sekelompok manusia. Di tengah-tengah kita sembahyang datang kelompok manusia. Lalu syaitan membisiki dalam hati kita, ujar syaitan, ikam baik-baik sembahyang, husuk-husuk sembahyang. Tu orang banyak datangan. Amun ikam kada husuk sembahyang, amun ikam baancap-ancap sembahyang, kayaknya ikam dipadahakannya orang nang kada baik. Nah, ini bujukan syaitan yang terang-terangan dan itu kasar. Orang-orang yang sedikit punya ilmu sudah bisa menolak godaan syaitan seperti itu. Karena jelas kalau kita merubah gaya sembahyang kita menjadi lebih baik karena kedatangan orang banyak, itu jelas sudah riya. Nah, demikian pula kita bandingkan dengan sedekah umpamanya. Kita bersedekah, waktu kita saurangan kada terbuka-buka hendak membuat duit kecilingan masjid. Nah, begitu orang datangan, orang banyak, lalu syaitan menggeritik di dalam hati kita, tuh ambil duit di kantong 100.000. Orang banyak melihat, masukkan dalam cilingan, jadi ikam dipadahkan orang pemurah kaina sosial. Nah, ambil 100.000 masukkan ke cilingan. Padahal sing lawasan tadi seorangan di masjid kada terbuka-buka macam itu pikiran. Nah, begitu orang datangan membuat kecilingan 100.000. Nah, ini jelas godaan syaitan seperti itu adalah riya. Bukan hanya menggugurkan pahala, tetapi mendapatkan siksa dan azab dari Allah. Nah, itu jelas. Yang derajat kedua agak samar sedikit. Ini orang-orang yang baru-baru atau hanyar-hanyar menuntut ilmu, bisa kada bisa menanggapinya, bisa kada bisa menolaknya. Kita sembahyang, di tengah-tengah sembahyang atau di tengah-tengah beribadah datang sekelompok orang. Syaitan membisiki hati kita. Jadi syaitan tuh orang banyak datangan, ikam baiki pembacaan itu, baiki rukuk, baiki sujud, supaya sembahyang ikam tuh sempurna. Bila sembahyang ikam sempurna, kayaknya orang melihat baiknya sembahyang itu. Nah, lalu orang kena mengikuti kayak ikam sembahyang baik. Bila orang mengikuti ikam sembahyang ikam baik, itu ikam dapat juga pahalanya. Dapat ikam pahalanya 10 nang mengikuti ikam karena ikam sembahyang baik, 10 ikam dapat pahala. 20 nang mengikuti 20 ikam dapat pahala. Nah, jadi baiki sembahyang ikam tuh. Nah, ini agak halus godaan syaitan daripada yang pertama tadi. Dengan dalih kebaikan, dengan alasan kebaikan. Karena jira syaitan kalau inya menuruti ikam sembahyang nang baik itu ikam dapat pahala. Ditiru orang, berapa nang meniru ikam pahala, nang meniru sembahyang, saitulah banyaknya ikam dapat pahala. Nah, kalau kita kadang mengerti itu, lalu kita membaiki sembahyang kita dengan tujuan supaya orang meniru kayak kita.
Padahal ini adalah bujukan daripada syaitan. Bila kita menuruti itu, otomatis kita riya ngarannya. Kada dapat pahala, bahkan dapat siksa. Nah, bersedekah contohnya. Begitu orang banyak, syaitan membisiki hati kita. Ikam jaka bersedekah, itu orang banyak. Bila ikam bersedekah, orang melihat, orang umpat di menuruti ikam. Orang terbuka hati menuruti ikam karena ikam menghuluakan bersedekah. Berapa nang umpat bersedekah mengiringi ikam dapat juga pahalanya sebanyak itu. Nah, lalu bersedekahlah kita karena tergiur tadi. Padahal itu merupakan bujukan daripada syaitan. Bujukan daripada syaitan. Sehingga sedekah tadi kada berguna. Nah, itu sudah mulai agak samar. Derajat yang ketiga, nah dan ini lebih halus lagi daripada sebelumnya. Bahwa seorang hamba mencoba dirinya pada yang demikian, melatih dirinya daripada yang demikian, dan berhati-hati terhadap tipu daya syaitan. Dan ia si hamba tadi mengetahui bahwa berbidaknya mengerjakan sembahyang, gayanya, kelakuan sembahyang berbeda di antara tempat yang sunyi dan disaksikan oleh orang lain adalah semata-mata riya. Ini sudah tahu, si hamba ini tahu. Bila di tengah orang banyak sembahyang bebaik, bila seorangan sembahyang beancap-ancap, tahu wae pada itu riya. Bila kada ada orang kada bersedekah, sudah ada orang lalu bersedekah, tahu wae itu pada riya, sudah tahu. Dan itunya kada hakon manggawi, tahu pada riya. Dan ia mengetahui bahwa ikhlas dalam salatnya di tempat yang sunyi itu seperti salatnya di hadapan orang yang banyak. Ini tahu bahwa kalau ikhlas itu sama baik orang banyak atau orang sunyi. Ini tahu wae itu. Nengaran ikhlas tuh orang banyak kah, orang kadada kah, tetap sama gaya sembahyangnya, gerakan sembahyangnya, bacaan sembahyangnya. Tahu inya kah itu. Dan ia merasa malu dari dirinya dan dari Tuhannya bahwa ia membuat khusyuk karena disaksikan oleh para makhluknya dengan kekhusyuannya yang melebihi kebiasaannya. Ini supan lawan dirinya, ini supan lawan Tuhan. Kalau sembahyang di tengah orang banyak bebaik-baik, sembahyang sorangan beancap-ancap, ini supan itu lawan Tuhan. Ini tahu pada riya. Nah, maka ia menghadap atas dirinya di tempat yang sunyi, dan ia membaguskan salatnya menurut cara yang disenanginya di hadapan orang banyak. Dan ia melakukan salat di hadapan orang banyak juga seperti itu. Maka ini termasuk riya yang dalam pula. Nah, ini tahu kalau aku sembahyang saurangan bebarang haja beancap-ancap, sembahyang di tengah orang bebaik-baik, tahu aku pada itu riya. Tahu itu kada boleh. Lalu ini melatih dirinya, mencoba dirinya di tempat nang sunyi sembahyang tu beapik juga, supaya kini di tengah orang banyak kada ada perubahan lagi. Nah, jadi di tempat nang sunyinya berlatih sembahyang tu nang perlahan, nang bagus. Kayak ini bila di tengah orang banyak kada tak ubah lagi sembahyangnya. Nah, dikira itu baik, padahal itu adalah merupakan riya yang halus, riya yang sangat tersembunyi.
Kenapa maka riya itu sebabnya? Nah, kenapa maka riya? Ini godaan syaitan. Ikan menjadi syaitan supaya jangan ada perbedaan lagi sembahyang di tengah orang banyak dan saurangan. Dilatih waktu saurangan tuh sembahyang baik-baik. Jadi kamu ada orang banyak, kamu kada berubah lagi sembahyang itu. Lalu ini di tempat saurangan sembahyang beapik. Nah, tapi pikirannya apa? Pikirannya kayaknya amun ada orang banyak, ini kada tak ubah lagi tujuannya, gerakan-gerakannya. Nah di situ nama ulah riyanya ada sedikit dan tersembunyi. Alasannya karena ia membaguskan salatnya di tempat yang sunyi agar salatnya bagus di hadapan orang banyak. Itu alasannya. Maka ia tidak membedakan di antara keduanya. Maka perhatiannya di tempat yang sunyi dan orang yang banyak adalah kepada makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sembahyang nang bagus-bagus di tempat nang sunyi ini tujuannya apa? Tujuannya supaya kita di tengah orang banyaknya kada merubah lagi. Karena anggapannya kalau berubah riya. Kalau sudah sama kada riya lagi. Padahal tujuannya sebenarnya di tempat nang sunyi, baik di tempat orang banyak, tujuannya adalah makhluk sebenarnya, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala.